Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvin Syakira Mahardika. NPM saya 2051039. Nah, di sini saya diberi 3 pertanyaan dan saya harus menjawab 3 pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama itu, apa itu hukum? Baiklah, saya akan menjawabnya. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan dapat ditegakkan dengan penegakan hukum. Hukum itu adalah sistem terpenting dalam pelaksanaan rangkaian kekuasaan dan juga kelembagaan. Hukum juga aturan hidup yang bersifat memaksa, tujuannya itu untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Hukum juga merupakan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan yang dapat dilaksanakan dengan adanya sanksi. Oke, hukum itu dapat mengatur apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Hukum juga dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, menghukum dan juga memerintah. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu asas dan norma. Nah, secara umum, asas itu dapat disimpulkan peraturan hukum yang konkret, akan tetapi merupakan pikiran dasar yang umum atau latar belakang background dari peraturan yang selanjutnya, asas menurut P. Scholten. Saya pernah baca atau pernah dengar ya, kalau asas menurut P. Scholten itu adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum. Itu merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasan sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tiada harus ada. Seperti itu. Namun, asas menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dasar. Dia tuh sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau kita berpendapat. Dasarnya seperti itu. Nah, setahu Delvin, asas itu ada superior dan inferior. Itu tuh lex superiori derogat atau legi inferior. Selanjutnya ada asas lama dan asas baru. Itu tuh lex posterior derogat, legi priori atau anteriori. Terus ada generalis dan spesialis. Itu lex specialis derogat, legi generalis. Nah, kalau asas lex specialis derogat legi generali itu tuh apa ya? Ketentuan peraturan undang-undang yang bersifat khusus atau mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Nah, kalau misalnya terjadi pertentangan ya, apa sih yang kita harus ambil? Itu kita harus ngambil yang sifatnya khusus atau yang sifatnya umum gitu. Tadi kan udah dibilang dia kan mengenyampingkan ketentuan yang bersifat umum. Jadi yang diambil adalah ketentuan yang bersifat khusus. Lanjut itu tadi lex superiori derogat legi inferiori. Itu tuh merupakan ketentuan peraturan undang-undang yang mempunyai derajatnya itu lebih tinggi, didahulukan pemanfaatannya atau penyebutannya daripada ketentuan yang mempunyai derajat lebih rendah. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, karena di sini bilangnya derajat yang lebih tinggi, jadi yang lebih tinggi yang diambil, dia mengenyampingkan derajat yang lebih rendah, seperti itu. Oke, kalau lex posteriori derogat legi priori, maaf kalau salah. Itu tuh merupakan ketentuan peraturan undang-undang yang baru. Dia tuh mengenyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan undang-undang yang lama. Dia tuh mengatur materi hukum yang sama. Jadi kalau misalnya terjadi something atau masalah gitu, dia akan mengenyampingkan atau menghapus berlakunya undang-undang yang lama, mengatur seperti itu. Oke, selanjutnya asas-asas hukum itu dapat melahirkan norma-norma hukum.
Oke, langsung saja masuk di pengertian norma. Norma atau kaidah itu menjadi sebuah petunjuk atau pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku lah dalam kehidupan di lingkungan bermasyarakat. Norma itu kayak seperti norma kesopanan, kaidah hukum, norma agama, seperti itu. Oke, pengertian norma menurut para ahli yang pertama itu Hans Kelsen. Menurut dia, norma itu merupakan perintah yang secara tidak personal serta anonim. Selanjutnya itu menurut Sujono Soekarno, norma itu merupakan perangkat agar hubungan yang terjadi antar sesama dalam kehidupan masyarakat itu dapat terjalin dengan baik, silaturahminya itu dapat terjagalah, berhubungan baik, seperti itu. Oke, macam-macam norma. Yang pertama itu norma berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat itu ada dua. Itu ada norma formal dan norma non formal. Kalau norma formal itu apa? Norma formal itu ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat serta dibuat oleh lembaga atau institusi yang sifatnya resmi atau formal. Nah, sedangkan non formal itu sama aja, cuman bedanya itu dia ini ketentuan dan aturan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak diketahui tentang siapa, bagaimana, cara menerangkannya mengenai norma tersebut. Oke, lanjut. Yang B itu norma berdasarkan daya pengikat. Pertama itu atau caranya mengacu pada bentuk perbuatan yang lebih menonjolkan pada hubungan yang terjadi antara antar individu dengan individu. Seharusnya kebiasaan dia itu memiliki kekuatan yang sifatnya mengikat, yang lebih tinggi dibandingkan dengan cara atau usage. Selanjutnya itu ada tata kelakuan. Dia tuh apabila kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam berperilaku, namun dapat diterima sebagai norma pengatur. Kebiasaan tersebut dapat menjadi tata kelakuan. Selanjutnya ada adat istiadat. Tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat dengan adanya pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat. Oke, norma itu ada banyak. Saya mau sebutkan norma yang ada di lingkungan masyarakat. Pertama itu ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma agama, saya akan jelaskan norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama itu menurut Delpin kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu ilahi. Kalau Islam sumbernya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu kedua ada norma kesusilaan. Setiap manusia ya, mereka itu punya hati nurani yang merupakan perbedaan antara manusia dengan makhluk lainnya. Kita beda dong sama binatang, nggak mungkin sama kan, kita manusia, binatang, hewan, seperti itu. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma ini gimana ya? Dapat disebut norma adat kalau di masyarakat ya. Landasannya itu kaidah ini kepantasan, kebiasaan, serta kepatuhan yang berlaku pada masyarakat. Contohnya itu kesopanan gimana ya? Kita bertamu ke rumah orang, otomatis kita datang dengan baju yang sopan, dengan tata bicara yang sopan, biar yang terima pun senang sama kita. Terus ada norma hukum. Ini nih aturan yang sumbernya dari negara. Norma hukum dibuat itu oleh pejabat pemerintah, dibuat oleh yang berwenang, lembaga yang berwenang menulis sistematikanya hukum itu untuk masyarakat menaati. Contohnya kita kan disuruh nih pakai helm kalau naik motor, nanti kalau misalnya jatuh kepalanya nggak luka. Itu kan aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk kita taati agar kita juga bisa selamat. Nah, saya akan lanjut ke soal yang ketiga, yaitu sumber hukum dan sistem hukum. Oke, sumber hukum. Sumber hukum itu adalah asal-usul hukum. Kenapa bisa ada hukum? Karena adanya sumber hukum.
dia tuh aturan yang mengikat, yang memungkinkan setiap negara itu bagian untuk mengatur wilayahnya. Itu istilah sumber hukum ya kalau menurut Delphi. Oke, lanjut sumber hukum. Sumber hukum itu adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata. Contohnya kalau misalnya kita berkendaraan roda 2 itu kan wajib memiliki SIM. Kalau misalnya kita nggak punya SIM, kita bakal ditangkap sama polisi seperti itu. Oke, lanjut sumber-sumber hukum yang ada di Indonesia. Pertama itu sumber hukum material. Dia itu berupa filsafat negara seperti Pancasila. Terus ada sumber hukum formal, itu ada undang-undang, dia berwujud seperti Undang-Undang 1945. Oke, lanjut ada hukum traktat. Itu berupa apa ya? Suatu perjanjian internasional antara dua negara atau lebih. Traktat itu biasanya dijadikan sebagai sumber hukum formal kalau dia tuh bisa memenuhi syarat-syarat formal. Oke, lanjut doktrin. Doktrin itu apa ya? Pendapat atau ajaran para ahli hukum terkemuka untuk mendapat pengakuan dari masyarakat. Oke, lanjut jurisprudensi. Itu adalah apa ya? Keputusan hakim terdahulu terdapat yang suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dapat dijadikan pedoman oleh hakim untuk memutuskan perkara yang sama. Oke, kalau hukum kebiasaan itu sumber hukum kebiasaan pasti udah denger ya sering kata-kata kebiasaan itu kayak apa ya, sebuah tata perilaku yang dilakukan terus-menerus itu sehingga menjadi kebiasaan seperti itu. Oke, lanjut sistem hukum. Menurut Delvin sistem hukum itu apa ya? Kesatuan utuh yang berupa tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur lah antara satu sama lain. Dia tuh kayak berhubungan atau berkaitan secara erat. Itu tujuannya ya untuk mencapai suatu kesatuan seperti itu. Oke, sistem hukum menurut para ahli. Yang pertama itu menurut M. Friedman. Yang pertama itu ada substansi hukum. Itu apa ya? Hakikat dari isi yang dikandung di dalam peraturan perundang-undangan. Substansi itu apa ya? Meliputi semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oke, kedua itu ada struktur hukum. Itu apa ya? Tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan dan pembuat hukum. Lanjut, sistem hukum itu menurut Sudikno Mertukusumo adalah apa ya? Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi antara satu dengan yang lain. Kalau menurut Bellevroid itu tuh apa ya? Rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu menganut sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Nah, kalau misalnya hukum Eropa kontinental itu dasarnya ya didominasi itu oleh hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan itu sebagai sumber hukumnya. Kalau sistem hukum Anglo-Saxon itu pada umumnya itu didominasi oleh hukum tidak tertulis. Jadi perbedaannya kalau yang Eropa kontinental itu tertulis, kalau yang Anglo-Saxon itu tidak tertulis. Nah, kalau misalnya di hukum Eropa kontinental itu terdapat kalau misalnya dicontoh itu pemisahan secara jelas, tegas antara hukum publik sama hukum privat, sedangkan di hukum Anglo-Saxon itu tidak ada pemisahan secara jelas dan tegas antara hukum publik dan hukum privat. Nah, kalau misalnya berbicara soal hukum ya, sistem hukum yang diterapin saat ini itu kan ada hukum pidana dan sistem hukum perdata. Kalau hukum pidana itu bagian dari hukum publik, sementara hukum
ini dibagi menjadi dua kan, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Kalau hukum pidana material itu mengatur tentang penentuan tindak pidana. Kalau pelaku tindak pidana itu seperti sanksi kayak gitu. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Banyak kekurangan Pak Bu di video ini, bahasanya juga masih ketukar-tukar, terus matanya masih kemana-mana, jadi saya mohon maaf ya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.